Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Mufidah, NIM 2018121040. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau penyusunan dan pembuatan RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dikembangkan melalui silabus. Dengan demikian, maka seorang guru harus melaksanakan pembelajaran secara matang, yaitu komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Nah, komponen-komponen ini minimal harus ada 5. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran atau strategi, yang keempat itu alatnya, yang kelima itu evaluasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran, melalui rumusan tujuan, guru dapat memproyeksasikan apa yang harus dicapai siswa setelah berakhirnya mata pelajaran itu. Jadi guru dan siswa mengetahui apa yang akan didapat setelah melakukan pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu materi atau isi atau materi pelajaran dengan bahan pembelajaran yang harus dikuasai siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran dari materi tersebut yang harus digali dari berbagai sumber pelajaran. Nah, yang ketiga itu strategi atau metode pembelajaran. Strategi adalah rancangan serangkai kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi. Dengan demikian, metode dengan strategi itu tidak dapat dipisahkan. Yang keempat yaitu sumber atau alat yang digunakan atau bisa dikatakan media pembelajarannya. Nah, media pembelajaran ini bisa berubah-ubah tergantung dari tujuan dan materi yang akan dipelajari. Yang terakhir itu evaluasi. Nah, evaluasi ini tidak hanya kita dapatkan melalui tes, tapi juga bisa dari kemampuan sehari-hari, bisa melalui tugas portofolio, wawancara dan lain sebagainya untuk mengetahui apakah hasil pembelajaran itu berhasil atau tidak, atau metode yang digunakan itu berhasil atau tidak. Ketiga yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkah penyusunan RPP ini terdiri dari 7. Yang pertama itu merumuskan tujuan khusus. Nah, tugas guru dalam menerjemahkan tujuan umum dari pelaksanaan ini menjadi lebih spesifik. Jadi tujuannya spesifik dirumuskan sebagai indikator hasil belajar. Jadi fungsi rumus pembelajaran khusus adalah sebagai teknik untuk mencapai tujuan pembelajaran umumnya. Nah, yang kemudian itu pengalaman belajar. Nah, belajar bukan hanya sekedar membaca, menulis, menghafal dan lain-lainnya, tetapi itu bisa sebagai proses pengalaman. Jadi oleh sebab itu siswa harus didorong untuk melakukan kegiatan tertentu, misalnya untuk mencoba eksperimen atau hal-hal baru. Nah, yang ketiga itu kegiatan belajar mengajar. Nah, menentukan kegiatan belajar yang sesuai kita dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan secara individu. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita bisa membuat kelompok dari peserta didik atau bisa juga memberikan mereka tugas individu. Yang keempat itu orang-orang yang terlibat. Nah, orang-orang yang terlibat dalam belajar khususnya berperan sebagai sumber belajar meliputi guru dan tenaga profesional. Nah, peran guru dalam proses pembelajaran itu sebagai pengelola pembelajaran. Jadi guru itu sebagai kalau dalam presentasi itu guru sebagai moderator, guru yang menggerakkan seluruh oknum-oknum yang ada dalam forum tersebut. Nah, yang kelima itu bahan dan alat. Nah, penyeleksian bahan dan alat ini merupakan bagian sistem perencanaan pembelajaran. Jadi dalam sistem pelaksanaan pembelajaran, alat dan bahan ini sangat berperan penting jadi bahan dan alat itu harus diseleksi dengan baik tergantung materinya. Dan yang keenam itu fasilitas fisik. Nah, fasilitas
Fisik itu meliputi ruangan kelas, laboratorium, aula, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu perencanaan evaluasi pengembangan. Nah, melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran tersebut. Jadi apakah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak.